Ya, kemarin ada yang bertanya, entah bertanya itu iseng saja ataupun mungkin ingin menyapa tapi tidak tahu caranya bagaimana, jadi dia bertanya. Pertanyaannya begini, Pak, apakah di ranah musik itu juga terjadi bullying? Ya mungkin Anda akan bertanya dulu. Emangnya lu siapa? Orang pada nanya lo. Lu saya ini Opa Music, sesepuh musik, jadi orang bertanya pada saya dan itu baik-baik saja, bukan berarti saya hebat, enggak, orang dia pengennya nanyanya ke saya. Baik, penjelasannya begini. Pertama kita cermati dulu apa sih bullying itu. Bullying itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang berupa kekerasan. Kekerasan itu bisa dalam bentuk verbal, kata-kata, ucapan, ataupun tindakan fisik terhadap seseorang dan berlangsung periodik atau terus-menerus. Jadi syaratnya bullying itu dilakukan lebih dari sekali, terus-menerus. Kalau misalnya hanya sekali saja atau kadang-kadang saja, itu tidak bisa dikategorikan bullying sebetulnya, itu menurut ilmu psikologi begitu. Itu bisa dimasukkan ke dalam penghinaan, harassment atau pelecehan, atau mengecek atau mengintimidasi atau degraded. Degraded itu merendahkan, humiliated, mempermalukan. Ya, tapi itu tidak termasuk bullying. Soalnya begini, di ranah musik ini, kalau misalnya Anda bicara tentang musik industri itu musik rekaman, show dan lain sebagainya, bullying banyak. Baik dilakukan oleh audiensnya, itu resiko artis ataupun band kalau berhubungan dengan publik ya begitu. Setiap saat dia bisa dibully. Goyangannya terlalu hot, dibully. Goyangannya kurang hot, dibully. Pakai baju bulu ketiaknya kelihatan sedikit, dibully. Bully itu berarti baik medsos maupun melalui media apa, dan itu berlangsung lebih dari sekali secara terus-menerus. Tapi ada juga yang persaingan bisnis dalam tanda petik. Itu kalau dalam musik industri. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam ranah pendidikan musik? Apakah pendidikan musik juga bisa terjadi bullying? Begini, kalau kita lihat konservatori musik itu di seluruh dunia, itu bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, itu mahasiswanya sedikit. Anda jangan pernah bayangkan bahwa satu kelas konservatori itu anaknya seperti fakultas kedokteran, ya, terima mahasiswa baru itu 192 orang, nanti keluar, enggak. Kalau di musik, dalam satu musim bisa 9 orang saja sudah bagus sekali. Jadi dalam ranah pendidikan musik di konservatori tidak mungkin terjadi bullying itu. Karena apa? Karena ya pelaku bullyingnya tidak strategis. Dia membuli tujuannya apa? Orang masanya cuma sedikit, mau apa? Itu pertama. Kedua, di musik itu masing-masing orang secara pribadi sudah sibuk, ada latihan dan lain sebagainya. Meskipun demikian, intimidasi, ya, rasisme, degraded, perendahan tetap bisa terjadi. Bohong kalau ada yang orang sekolah konservatori di Eropa terus mengatakan Eropa baik-baik saja, tidak. Bohong. Siapa yang bilang saya ya? Banyak itu dosennya yang mengatakan, kamu kan orang Indonesia, kenapa kamu tidak mempelajari gamelan saja? Ini musik kami, musik Eropa. Ada apa kamu kesini? Pulang sana. Loh, ini benar-benar terjadi. Dan dia tidak salah. Memang semestinya kita orang Indonesia yang mempelajari gamelan, bukan mempelajari musiknya Beethoven. Mestinya, meskipun tidak salah. Ya cuma caranya mengatakan itu intimidatif. Juga bisa saja dikatakan, potongan seperti kamu, cebol kerdil begini, mau main piano. Pulang aja deh, netek sana sama makmu. Bisa. Jadi tidak baik-baik juga, ada begitu-begitu juga. Lalu bagaimana dengan kursusan? Kursusan itu juga bisa terjadi intimidasi antara sesama teman misalnya. Pada waktu konser bersama, misalnya. Ada saja peserta yang melecehkan peserta lain misalnya. Mami, sebelahku tuh sepatunya bau comberan deh. Bisa. Lalu sikap begini untuk menanggulanginya bagaimana? Tidak ada lain ya.
disarankan untuk tidak melawan ya, sebab kalau melawan nanti kebablasan berurusan dengan hukum. Yang paling baik adalah melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah, repotnya ini guru musik ini kan income-nya tidak pasti. Dia sudah pusing dengan tingkah laku muridnya, dia sudah pusing dengan tagihan listrik dan lain sebagainya. Kalau ada laporan pelecehan dan lain sebagainya, dia akan mengatakan, oh ya sudah, kamu menghindari saja deh, jangan dekat-dekat dia. Paling begitu. Sikap ini sebetulnya tidak baik. Ya tapi keadaannya menuntut guru musik untuk begitu. Jalan tengahnya bagaimana? Saya tidak tahu. Yang penting dengan FitTalk ini, Anda parents, guru musik, dan pelaku-pelaku musik tahu bahwa di ranah musik bisa terjadi hal seperti